Drama Ethan Michael dan Tony Chu perkara giveaway settingan. Ada beberapa hal yang sangat janggal dari video-videonya. Contohnya dari mas-mas ini yang dapat iPhone 14. Dia nongol lagi di konten box berkah dengan baju yang sama terus dikasih iPhone 14 yang sama juga. Lu berapa persen yakin? This is all fixed settingan. 98%, 99%. Bang, orang IQ 70 gua rasa bisa menemukan kejanggalan sih. Orang lagi jogging, kakak sudah follow ini belum? Sudah, dapat iPhone 17. Gua kliklah profil orangnya. Si ini ternyata kerja di situ. Kalau gue boleh ngomong nih, kalau mereka ada di sini, stop bikin konten yang membuat orang nonton jadi bodoh. Awalnya gimana? Coba lu cerita dulu. Awal ketemu Willy. Lah, nggak tahu. Ini lo ketemu dia. Oh, ketemu Iya. apa ini? Oh, ketemu Bang Siapa Michael tuh. namanya? Bang Michael. Ah, cerita dulu. Awalnya sih, saya juga nggak tahu sih dari teman saya. Teman saya tiba-tiba langsung ngasih nomor saya ke Bang Michael. Terus Bang Michael nanya saya. Oke, nanya Itu apa sih, dia? Nanya tentang itulah konten Willy. Oh, dia nanya konten Willy. Iya, Kenapa saya- dia nanya konten Willy? Kurang tahu sih, saya kurang paham kalau Oke. itu. Terus lu, dia tanya apa aja? Dia nanya sih, ya tentang konten Willy doang sih. Kayak gimana nih dia? Gitu. Boleh ngobrol bentar nggak bro? Gitu. Oke. Boleh ketemu nggak? Ya udah boleh. Iya, apa aja yang ditanya yang lu inget ya? Yang saya ingat sih cuman apa? Ini settingan atau bukan? Oke, intinya itu poinnya. Iya, poin itu. Terus lu bilang settingan atau enggak? Kalau menurut saya settingan. Apanya yang disetting? Karena emang udah kan awal kan ini kan konten setting. Awalnya kan kita perjanjian dulu sama dia. Siapa perjanjian? Saya sama pihak orang yang kerja di Willy. Kenapa bisa terjadi perjanjian? Nggak tahu deh. Itu sih juga saya ketemu sama dia tuh karena orang kenal aja sih, sama orang kampung. Ada Bang Acong, asistennya dia. Asistennya dia. Iya. Namanya Bang Bang Willy. Acong. Iya. Kenalan sama lu. Terus Udah abis kenal itu? Abis itu dia bilang mau ikut konten nggak? Gitu. Oh, konten emang Willy. mau ngajakin konten. Iya. Terus kontennya itu apa? Konten itu awalnya sih kan bilang olahraga, terus nggak jadi kan? Nggak jadi olahraga? Iya nggak jadi. Di situ langsung diganti angkat pisang. Angkat pisang. Iya angkat pohon pisang. Oke, kontennya angkat pohon pisang tuh. Iya. Jadi kamunya angkat. Oh, ini nih kontennya. Jadi kamu angkat pohon pisang. Iya. Ah, habis ngangkat pohon pisang, Habis angkat pohon pisang kan dia kan bilang dari awal konten kan bilang, Mas tolong cariin saya pisang sama pohon-pohonnya. Nanti saya kasih, kalau bisa saya kasih 2 juta. oke. Kalau bisa saya kasih 2 juta. Siapa yang nyuruh? Iya. Si Bang Willy-nya. Bang Willy langsung. Lu cari dah tuh. Ya akhirnya tanpa ini kan langsung kata orang situ, udah ada sono, udah ketemu pohon pisangnya. Oke. Oh, Nanti dibantuin sama timnya? Iya. Hmm. Nanti cara itu lu tinggal duduk di motor diem. Jadi ntar Kak Willy nyamperin, tiba-tiba soal tuh kayak lu lagi narik, disamperin sama Kak Willy. Oh, seolah-olah nggak kenal gitu? Iya, soal tuh dia lah ketemu mendadak lah, Oke. gitu. Kayak film gitu ya? Iya. Hmm. Ya udah tuh, kira saya ikutin omongan dia, duduk di motor, terus dia nyamperin, dibilang kayak gitu, mau cariin pisang sama pohon-pohonnya. Oke, pokoknya lu lakuin dah tuh ya? Iya, Habis itu, dilakuin, udahlah kita cari tuh cerita aja kan, kita cari naik motor muter. Nah, ketemu nih di dekat rumahnya Willy Sasan juga sama, deket. Udah kita ambil, ini gimana caranya nih buat motong pohonnya, gitu. dibantu sama timnya kan? Iya, dibantu sama Atau tim. lu sendiri? Enggak, sama tim, sama yang punya kebun juga. Oh, jadi yang ngurus izin sama yang punya kebun siapa? Timnya. Oh, berapa orang timnya yang lu inget? Ini sih 2 apa 3 orang apa itu Oh. yang bantu. Jadi udah tuh beres. Ya, udah beres. Bawa lah tuh. Iya, Pakai bawa motor. gotong. Enggak, dan kaki kita. Oh, jadi lu bawa pohon pisang pakai jalan kaki? Iya, Pohon pisang nih? iya. Lu Kita pikul? gedebong pisang tuh, pisang-pisangnya. Oh, ceritanya lu apa nih? Petani? Pohon pisang apa Bukan, gimana? jadi ini udah nemuin pohonnya nih. Jadi kita disuruh kontennya tuh, lu gotong, jadi bawa ke rumah Willy Salim. Sampai depan pagarnya. Oke. Oke, dari kebun itu kita gotong dah tuh. Kita gotong. Lu gotong? Iya. Jauh nggak? Dekat? Lumayan deket sih. Oke. Nyampe lah depan rumahnya. Sampai depan rumahnya baru Terus? panggil Kak Willy, kan Kak Willy biasa begitu kan. Udah saya panggil kayak gitu, dia keluar. Gimana Mas? Udah Mas. Udah ketemu pohonnya. Oh iya, bener pohonnya.
dicobain lah pisangnya tuh. Masih mentah. Oh dong mau mas, masih mentah nih tadi. Udah nih 2 juta buat mas. Oke. Gitu kan. Dikasih ke saya duitnya. Udah gitu saya terima. Pas kalaman saya disuruh bilang kalau apa jangan lupa follow IG-nya Will Salim. Oh setelah dikasih duit, jangan lupa ya follow Iya. IG gua gitu. Iya kayak gitu. Oh jadi lu biasa. belum follow ceritanya? Belum. Oke. Jadi habis itu challenge-nya udah terwujud, lu dikasih 2 juta. Iya. Oke. Udah pulang. Udah dikasih 2 juta. Kan nggak pulang kita. Duitnya kita kasih dia lagi baru. Tunggu, mohon maaf. Kan dikasih 2 juta. Iya. Terus duitnya dibalikin lagi ke dia? Balikin lagi ke dia. Siapa yang balikin? Saya juga lah. Oh lu nggak mau terima duitnya? Emang saya pikir oh ini konten cuman gimana dong Ki. Saya kasih aja dah. Mungkin ntar selesai pas saya mau pulang kali dikasih. Saya pikir begitu. Saya balikin dulu duitnya nih. Kasih ke timnya. Terus tim yang megang diambil sama timnya. Udah tunggu bentar ya. Ya, saya tunggu bentar di depan rumahnya tuh. Baru udah ya makasih Mas ya. Gini. Kasih. Iya, dikepelin nih buat Mas yang ini. Oh ya. Makasih Bang. Udah. Ambil tuh. Iya, saya ambil halaman. Ki, pulang Ki, kata Bang Aco ini yang ngajak saya. Udah ya pulang. Dia bilang, oh gope. Akhirnya. Nah pas lu dapet gope, apa yang di hati lu? Yang ini aja sih, saya pikir, saya pikir 2 juta. Oh. Itu 2 juta beneran gitu. Tapi lu seneng juga. Ya, alhamdulillah sih seneng. Bersyukur lah Iyalah. ya. Cuman lu bingung loh. Iya, saya nggak masuk ke situ. Ya lu bingungnya apa coba gue mau denger. Bingungnya cuman kayak, ini kok tadi kan di awal bilang 2 juta di depan tuh. Di depan kamera Iya. atau di depan apa nih? Di depan kamera. Oke. Kalau di belakang kamera gope. Oh berarti deh cuman ini doang kali ya. Cuma nyari pamor doang, saya bilang gitu. Udah bendah. Juga uang cuma-cuma. Tapi kan gitu. lu dikasih duit juga Iya, kan. tetap. Iya, tetap harus disyukuri tuh ya. Iya. Cuma yang lu bingung, kok di depan kamera 2 juta, di belakang gope gitu maksudnya. Gitu doang kan ya. Gitu. Tas 1,5 juta gue tambahin deh. Diketawa. Oke. Nah, gue bahas dulu sama lu. Karena lu adalah orang yang ngubungin terus ke gua. Gua sampai bilang, lu mau apa sih? Gue lihat konten lu itu kan, ini gue jujur-jujuran ya. Iya bang. Kan gue akhirnya gokein. Iya. Lu janji gue 2 orang Iya. gitu kan. Yang datang kan cuman dia nih seorang. Yang satu lagi kemana? Tadi sebelum kesini drama. Sebenarnya gue dari kemarin udah ketemu dia kan. Oke. Namanya Icat. Ica. Dia ada di konten yang dikasih 100 juta. Ada nih kontennya? Ada di Oh, konten. dia dikasih 100 juta? Di konten itu si Icat ini jadi anak sekolah. Oke. Ternyata dia bukan anak sekolah. Oh, satu bukan anak sekolah. Kemarin gue ketemu dia tuh, si Icat ini. Coba kita tonton dulu kontennya. Oke. Kalau kamu bisa tebak jumlah uang 100 juta nggak ada harga semuanya dirinya. buat kamu. Oh, gitu judulnya? 500. Iya, gitulah. Oke. Ini uangnya buat apa? Oke, ceritanya nih kalau di kontennya apa nih? Ceritanya si Icat ini, si pemenang ini dapat hadiah 100 juta. Kenapa bisa dapat? Karena bisa nebak segepok uang itu kan. Oh, dia Segini. bawa gepok duit, Iya. terus ditanya. Pertama ada 2 peserta. Yang peserta pertama cewek. Disuruh tebak. Si cewek ini nebak uang segini 500.000. Oh, segini ceritanya dibilang 500.000. Kata si cewek sekolah ini. Oke. Kedua, salah kata Willy. Nggak dapat? Nggak dapat. Tebak lagi. 3 juta kalau nggak salah. 3 juta apa 5 juta? 3 juta kata si cewek. Salah dong. Kan duit segini nih. Lalu si Icat ini. Nongol. Iya nongol. Tak dari mana? Teman sekelas ternyata. Oke. Sama si cewek ini. Oke. Ditanya berapa nih? Kata si Willy kan. Oh coba pegang dulu kok. Boleh nggak dipegang sama si Icat? 100 juta. Betul. Dapat. Di kontennya dapat? Dapat. Terus? Buat apa uangnya? Buat jalan-jalan ke luar negeri katanya. Oh iya oke. Tapi mau ajak teman sekelas ya kata si Icat. Terus ya udah ternyata teman sekelasnya ada 7 orang. Kenapa lu ketawa? Iya maksudnya gue juga baru tahu bang ada sekolahan sekelas 7. Mungkin dia homeschooling kali ya. Ya kan mungkin aja Ya, yang mungkin. temennya dia 7 orang, Iya. yang lain nggak deket. Kan ngomongnya teman sekelas. Ya sekelas kan nggak semuanya. Iya deket. bisa jadi oke. Terus sekolah negeri kan bilang kan. Ternyata ke SeaWorld, Ancol. Oh nggak jadi ke luar negeri. Nggak jadi. Oke, ke Terus SeaWorld tuh. jalan ceritanya ke pantai gitu kan dipakein hoodie. Oh ada kontennya juga? Ada. Oh Oke. biar nggak Oh ini kontennya? Iya. Oh yang lu react nih? Iya gue react. Lu kalau nge-react kenapa muka lu begitu sih? Nyebelin banget tau nggak? Kayak ngeledek gitu loh. Masa sih? Itu Iya. asumsi bang. Ya itu subjektif. Iya. Niat gue mah enggak. Gue cuman lihat aja. Gue kaget, heran-heran aja. Apa yang lu kagetin coba? Masa uang segitu ditebak 300
300.000 atau 500.000. Bisa aja dia nggak tahu ngitung, ya kan bisa aja. Bisa, cuman makanya itu ekspresi gue aneh. Oke, apalagi yang bikin lu terheran-heran sampai ekspresi lu begitu? Masa ke pantai dipakein sweater, atau panas bang? Ya kan bisa, ada loh orang pakai Iya. sweater, lu nggak boleh sujud loh. Betul, makanya ekspresi gue di situ gue nggak percaya. Oke, apalagi itu masih kurang valid buat Oke. gua. Apalagi yang bikin? Ke luar negeri dibilang, Ancol dibilang luar negeri. Oke, Itu nggak valid tuh. ya bisa aja kan berubah pikiran. Iya. Apalagi coba? Ini yang Maaf paling, nih ya, iya gua kan- nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa. harus ini, gua harus objektif ya Iya, istilahnya paham, ya. Karena dia pernah bilang kalau nggak salah di podcast gua tuh, waktu itu gua tanya, ada Iya. di konten. Kan gua kontenin juga tuh percakapan lu di sini. Iya, gue lihat tuh. Kalau dia settingan, dia bersiap di audit. Pokoknya kalau ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat diaudit. Ya. Oh. Nah ini makanya iya. gua audit di sini. Oh, maksudnya lu Iya. nyerang ke gua nih ceritanya. Iya dong, dia kan ngomong di sini. Ya gua minta audit di sini juga lah sama Bang Densu dong. Oke, oke. Bener nggak? Dan dia punya hak bicara ya, hak membela Iya, diri ya tetap iya, boleh. ya. Oke, gua nggak akan belain kalau orang salah atau benar, itu bukan urusan gua. Iya. Nah, sekarang lu mempermasalahkan kontennya kan. Kita balik dulu ke konten yang akhirnya pada pergi ke SeaWorld nih. Oke? Berarti yang lu permasalahkan adalah yang tadi poin-poin itu. Dan paling utamanya, masa 100 juta segampang itu? Endingnya video dia jualan live sweater 70.000 coba. Oke. Dia mesti jual berapa ribu sweater biar balik modal 100 juta coba. Ya kan dia cincai orangnya. Iya, itu kan personal gua yang gua tidak Mencurigai. percaya. Iya, gua tidak percaya, bukan mencurigai. Oke, lu tidak percaya. Nggak percaya lah, Dan itu membuat lu meriak video itu. oke. Setelah itu Setelah itu, gue selidikin lah, apa betul si Icat ini, si orang ini yang bernama Icat, si anak sekolah ini, betul dapat 100 juta. bagaimana cara lu selidikin? Ada informan, Bang. Woi. Banyak netizen yang laporan ke gua. Lu bikin konten apa sebelumnya? Boxing, Kenapa lu bisa jadi ngeriak Willy Salim? kecelakaan. Jadi gue lagi iseng-iseng aja gitu di kamar. Terus gue lihat nongol lah video si Tony Chu kan. Oh, awalnya dari Tony Chu. Tony Chu Iya, dulu. gue ingat konten itu sempat lewat di beranda gua. Iya. Ada muka lu. Iya, awalnya Tony Chu dulu. Oh, yang lempar itu. Bukan, pertama kali dorong mobil. Oh, dorong mobil bener. Iya. Iya. Pemenangnya kepilih lah Shirley Puspitasari itu. Iya. Iya. Nanti kita ke sono. Oke, nanti kesana. Terus lu lihat nih. Ya gue scroll lah. Gue masuk ke akunnya dia kan di Instagram. Wah, ini orang siapa nih bagi-bagi duit nih, Sultan nih. Lu nggak tahu mereka. Gue nggak ikutin giveaway, Bang. Tapi sekelas Willy kenal dong. Willy tahu, Tony gue nggak tahu. Oh, tapi Willy sering lihat kontennya. Sering. Tapi lu tahu itu real atau enggak? Tidak peduli. Oke, nggak peduli. Iya. Tony Chu kenapa lu peduli? Karena nongol kan lewat. Gue tidak mencari lewat. Willy nggak lewat. Willy nggak lewat. Willy nggak pernah lewat di gue. Tapi lu tahu. Tapi tahu dari lu terutama. Oh, di podcast. Podcast. Tapi lu nggak pernah lihat kontennya. Nggak pernah dan tidak tertarik. Waktu lu nonton dia di podcast gua, lu positif atau enggak sama dia? Atau ya Ada udahlah. 2 kali kan. Pertama kali sendiri, kedua sama ceweknya kan. Itu gue nonton semua. Oke, Karena gue penggemar Bang Densu kan. makasih. Itu cuman gua rekam aja percakapan mereka. Tapi gua nggak peduli. Ya terserah lah gitu. Terserah. Tapi pas setelah gua nontonin video dia, gua menemukan kejanggalan, ya gua Dia kontak lu lah, Willy. Oke. Ya gua kontak lu lah. Dia bilang di sini katanya kalau dia settingan bersedia dia audit kan. Nanti Makanya kita gua tanya. kontak Ya. lu. Nanti kita tanya, Willy bersedia jawab atau enggak itu urusan Iya. dia ya. Cuma kita ke Tony Chu dulu nih. Hmm. Bagaimana caranya lu bisa curiga, wah ini settingan nih, dari mana asal muasalnya? Bang, orang IQ 70 gua rasa bisa menemukan kejanggalan sih di situ. Ya lu nontonin satu videonya dia, Oke. lu scroll ke bawah aja. Scroll ke bawah. Iya, lewat 3 video lu skip nongol orang yang sama dengan cerita yang berbeda. Oh. Baju yang sama, lokasi yang sama, tapi narasinya berbeda. Oh, jadi dari situ lu curiga kok orangnya bisa sama-sama gitu. Iya. Tapi profilingnya kalau di video orang yang sama atau bukan? Sama, namanya Shirley Puspitasari. Iya, sama dong, nggak apa-apa dong. Tapi ceritanya berbeda. Yang satu kepilih lewat random, satu tiba-tiba si Shirley ini nyamperin si Tony. Gimana dong? Nggak sinkron tuh. Oh, ceritanya yang satu nih dia kepilih random. Iya. Dihubungi. Dihubungi. Siapa pemenangnya? Oh, Shirley Puspitasari. Kita hubungin. Udah follow belum? Oh, dihubungi beneran. Dia di DM tuh. Gini-gini minta alamat. Oke, sudah sampai. Si Shirley bikin video. Halo Kak Tony, terima kasih HP-nya sudah sampai. Kan gitu. Oke. Asumsinya kan berarti dikirim kan? Nggak mungkin COD dong. Nggak mungkin. Iya. Ya Terus- pokoknya intinya nyampe tuh barang. Iya, jangan lupa follow kalian gini, begitulah biasa tuh. Supaya kita follow juga dong. Iya. Iya. Gue scroll dong video ke bawah.
Ada lagi si Shirley dengan baju yang sama. Bisa-bisa lu notice tuh ya? Udah dibilang baju sama bang, masa lu nggak notice sih? Sumpah demi Allah. Dan gua ternyata kagak banyak yang notice, ribuan, berapa juta yang nonton? 7 juta yang nonton bang. Abis itu, lu ngeliat, lu bingung kan? Iya. Nah, ini, ya bisa aja talent kan? Bisa, makanya gue bikin videonya kan, gue meriak kan. Mm-mm. Gue meriak itu artinya judulnya meriak, tapi sebetulnya motif gue mengajak orang untuk yuk berpikiran kayak gue, mempertanyakan gitu, mengkritisi lah. Kenapa harus ngajak orang begitu? Peduli lah bang. Peduli dalam hal apa? Ya netizen kan banyak yang asal percaya aja kan sama sosial media kan. Kan nggak ngerugiin juga. Betul, ngerugiin dong. Apanya? Orang jadi mentalnya salah, jadi salah persepsi. Contohnya video giveaway ini. Dipikir konten kreator tuh banyak uang kan. Jadi setiap lihat konten kreator bawaannya nge-DM. Banyak bang konten kreator yang kontak gua bilang, "Bro, thank you udah mewakili." Karena efek dari video-video giveaway ini mereka diminta-mintain bang. Bahkan gua pun nih, sampai sekarang jelas-jelas konten gua kan melawan kan. Dimintain duit. Oh, jadi maksud tuh konten-konten gitu membiasakan orang jadi minta-minta? Iya. nangkep. Artinya gue ngomongin konteks ini lebih sempit giveaway ya. Gue tidak bilang konten-konten lain yang harus kita kritisi. Ini contohnya yang terutama tuh konten giveaway yang bagi-bagi. Iya, tapi Gitu. cuma satu hal itu kan yang merugikan kan jatuhnya. Iya sih, tapi kan Iya. fatal bang itu. Oh, fatal. Oke, lu ngukurnya fatal. Iya dong. Oke. Setelah itu lu selidiki, lu ada hubungi nggak tuh cewek? Enggak, cewek itu yang ngubungin gua. Video itu viral kan? Oh, Banyak orang yang, oh ternyata gitu-gitu. Jadi gue tuh ngasih video doang yang dari channel akun dia sendiri, masyarakat yang berpikir sendiri lah. oh. Netizen yang berpikir sendiri. Si Shirley ngubungin lu? Ngubungin gua nge-DM. Kenapa dia ngubungin lu? Marah-marah. Awalnya bilang, "Bang, itu bukan settingan." Lah kan gua nggak ngomong itu settingan. Oh, lu nggak ngomong memang? Kagak ngomong. Apa yang tapi lu ngomong? Bro, terang-terangan. Ya kan terang bisa lampu, bisa itu kan multitafsir kan? Bisa aja. Lo betul, Lung. Oke. Terang itu kan bisa ceritanya terang. Mancing. Iya, uangnya terang kan gitu. Ya. Oke, udah. Netizen yang berasumsi bebas dong. Paham gua. Ah, video itu Abis itu ditonton banyak orang, Ya. 1 juta lebih, Shirley ngubungin lu. Iya, nge-DM. Marah. Tapi gue tidak baca. Oh, lu nggak baca? Karena kan banyak yang DM-in gue kan. Di hari itu viral banyak banget. Oke. Bacain aja, "Bang, thank you Bang, disupport gue." Seneng dong. Oke. Berapa jam kemudian kebaca lah si Shirley ini. Marah dari yang baik-baik ngejelasin, gue cuekin, marah-marah ngata-ngatain. Apa kata-kata ini apa? Lu kan juga cindo gitu-gitu. Apa maksudnya? Jadi Bobon tuh ada komen di video itu. Mm-mm. Tidak semua cindo begini, tapi yang begini pasti cindo, kata Bobon. Oke. Gue storyin lah. Gue storyin Tunggu komen dulu. itu. Kata-kata Boban menarik nih. Tidak semua cindo begini. Tapi yang begini pasti cindo. Iya. Pasti cindo. Bobon ngomong. Enggak juga. Ada gue nemuin nggak cindo juga yang pasti yang begitu. I- Gimana sih bahasa lu, Bon? Gue bingung, Bon. Oke, Boban tulis di kolom komentar ya. Terus lanjut. Ya akhirnya singkatnya kebaca lah si komen si Shirley ini kan. Lah gue biasa aja sih, gue nggak tersinggung juga. Lu Cuma- balas? Enggak. Gue bikinin video, gue posting lah di reels gue. Apa videonya sih? Ya caci makian si Shirley itu. Ngapain sih posting Lah, gitu? maksudnya gini, kenapa gue melakukan itu? Karena gue pikir, gue berasumsi si Shirley ini saat itu adalah timnya si Tony. Oh. Yang disuruh klarifikasi. Oh. Dan gue merasa itu kurang gentle. Oh. Saat itu ya. Oke. Gue merasa, lu ngapain nyuruh orang ini yang jelasin ke gue? Kenapa nggak lu aja? Oke. Jadi gue up lah. Dengan caption, semakin lo orang membantah, akan semakin gue bongkar lah, intinya gitu. Oke, lu merasanya jadi personal nih jadinya. Karena dibantah kan, maksudnya tidak dijelaskan gitu loh bang. Lah bukannya gue lihat sempat ada Tony tuh ngepost video menjelaskan. Itu nanti belum kesana itu. Belum kesana. Intinya gue posting rame lagi lah, si Shirley dihujat tuh. Ah, lu jahat juga sih. Iya, tapi singkatnya gue sama Shirley udah begini. Oh, sekarang. Itu sekarang. Seru juga nih. Bahkan gue bantuin Shirley juga untuk dapat hadiah dari Willy Salim. Kenapa bisa jadi begitu? Shirley naik kan, gue upload videonya tuh, dia dihujat kan. Boom, begini, dia dihujat. Nah, pas dihujat, gue diblok tuh. Nah, si Tony nge-DM gue. "Halo Pak, Pak. salam kenal." "Iya, salam kenal bro. Ada apa nih rame-rame?" "Hehe." Katanya gitu. Nggak tahu nih, biasa netizen. Gue santai karena gue nggak personal kan. Gue bales-balesin. Nah, singkatnya ini si Tony tuh berusaha menjelaskan ke gue kalau itu real. Oh, dia bilangnya real. Iya, menjelaskan ke gue dengan bukti kirim-kirim foto segala macem. Apa bagaimana caranya?
ngirim foto di DM, foto pemenang dia sama pemenang gitu loh. Oh, hanya bukti-bukti itu. Iya. Gue bilang, gue jujur nggak peduli itu real apa enggak. Memang gue nggak peduli saat itu. Yang gue peduli, yang gue pengen tahu, pemilihan pemenangnya kenapa bisa ada 2 gitu. Ada 2. Ya si Shirley kan akhirnya bikin 2 konten kan. Itu yang gue pertanyakan saat itu ya. Gue belum tahu banyak saat itu kan. Dia jawab apa? Ya iya nanti gini-gini. Soalnya jujur aja bro, alur ceritanya gue nggak bisa terima. Gue merasa dibodohin nonton itu. Gue ngomong. Oh, sebagai penonton. Iya Ya? sebagai penonton betul. Oke. Intinya panjang-panjang ya ngechat-ngechat gitu. Intinya gue saranin bikin klarifikasi lah. Lu jangan jelasin ke gue. Ke netizen. Biar dia bagus juga. Iya. Terus? Gue nggak bakal sepanjang ini bang. Gue pikir ya udah dijelasin, dia bikin klarifikasi, kelar dong. Iya. Nggak akan ke Willy tuh. Nah, akhirnya dia mau lakuin hal itu atau enggak gitu. Mau dia buat, ya udah besok aku buat. Tapi jangan bawa-bawa Sherry lah kata dia. Kasihan. Oh, cakep. Pemenang tidak tahu apa-apa. Gue bilang ya salah dia sendiri, impulsif kan. Karena si Shirley selain nge-DM gue, dia komen-komen juga dibalesin semua. Diserang juga lah di komen itu. Oke. Jadi ya gue merasa blunder lah itu. Oke. Lagian harusnya dari pihak Tony kan, Shirley jangan. Begitu, jangan ngebiarin sok atuh keluar-keluar gitu. Habis itu akhirnya kemudian kenapa? Dia bikin video klarifikasi dulu. Oke. Dia bikin. Gue tungguin nih, gue bikin story. Yang bersangkutan akan membuat video klarifikasi. Kita tunggu ya broku, panggilan buat follower gue kan. Oke, udah pas besokannya, boom. Ya dia bikinlah video klarifikasi. Dia memframing gue fitnah katanya. Oh, di situ. Ada yang nge-search video saya akhir-akhir ini, yang bilang kalau saya bikin settingan gitu. Fitnah lah, intinya dia bilang gue fitnah. Lah, kemarin di DM kan baik-baik nih. Terus dia bikin begitu fitnah kan. Terus katanya dia ngejelasin, pokoknya video ini 100% real. Tapi sekali lagi tidak dijelaskan alurnya gimana pilih pemenangnya. Terus, Gue merasa diserang aja saat itu. oke, lu merasa lah kok Gue begini? malah bilang gue fitnah lah. Gue bagus nyaranin lu bikin klarifikasi cuy. Kan Oke, gitu. Oke. Gue react lah. Rame lagi, jutaan lagi yang nonton. Blunder lagi dia 2 kali nih. Apa blundernya 2 kali? Ya makin diserang lah. Bukan yang ngejelasin malah ngelak. Oke. Terus gue tulis juga captionnya klarifikasi yang tidak klarifikasi. Ya udah ya, netizen juga setuju karena memang isi videonya tidak nyambung dengan apa yang harusnya jelasin pemilihan pemenangnya gimana. Malah cuman bilang itu real ya. Mana buktinya itu real kan gitu. Ya, itulah perlunya transparansi kan. Iya, dia ada kirim sih di video itu bukti pesawat penerbangan, tiket, bukti chat. Ya bukti juga sih, cuman ya tidak menjawab gimana. Ya udah dari situ dia follow gua tuh. Di follow Tony Chu kan 5,5 juta. Oh, gue senang banget sampai nangis gua kan, Bang. Kayak wah gila, apa gua follow Lu back nangis ya? beneran lu? Enggak. Apa gua fallback ya gitu. Kan gitu. Jadi Terus, seneng. temenan? Maunya gitu. Apalagi dia baik nih bagi-bagi HP kan. Siapa tau aja gue dibagi kalau gue temenan kan. Oke. Cuman enggak dapat amanat dari netizen suruh terusin konten kayak gini. Oke, edukasi maksudnya. Ya boleh lah dibilang itu. Oke. Apalagi ditambah Bobon komen terus kan. Oh, Bobon di situ. Bobon Nafsu dia. iya terus komen, bro sedang membongkar konspirasi ternak follower. Udah. Oh, Itu ada yang dukung. Ada yang dukung. Oh ternyata banyak yang peduli nih. Dari yang atas-atas juga, bukan cuma netizen juga. Akhirnya itu jadi titel gue sekarang, membongkar konspirasi ternak follower. Detektif. Enggak juga sih. Lanjut. Nggak perlu skill bang untuk menyelidiki mereka-mereka itu. Konten-konten yang janggal tuh nggak perlu Sebenarnya skill. mungkin lebih kepada lu punya waktu sih ngurusin gitu. Pasti kan orang ngomongnya banyak kan gitu kan. Betul. Nah di situ semakin kenapa lu tanya kenapa gue punya waktu, banyak yang DM yang masuk nih. Ribuan bang. Ribuan sampai gue nggak bisa tidur, sampai gue stres sendiri karena ternyata wah begini ya dunia giveaway ya. Apa aja informasi yang lu dapat? Ini laporan yang gue dapat itu dari korban-korban yang pernah menang ternyata tidak dikirim. Banyak. Banyak. Berapa banyak? Kalau lu hitung jari? Saking banyaknya sampai gue hafal sih. Gue tidak menghitungin 1, 2, 3 enggak. Pokoknya ceritanya sama aja. Tapi dari akun yang berbeda, dari nama yang berbeda. Kira-kira berapa? Yang lu dapat? Sebenarnya gampang bang, baca aja komen gua. Dari situ kelihatan semua pada speak up kok. Si ini gini dulu, pernah gini dulu, gini banyak bang. Tapi kan belum tentu benar. Tapi kalau ceritanya sama semua, Ya bisa aja buzzer lu. yang bazar di mana bang? Ya banyak kan ada bazar-bazar gitu kan, bazar jual sepatu ya. Itu bazar dong. Oh bazar ya. Ya. Lanjut. Ya gitulah intinya semakin gua tahu banyak, semakin gua peduli lah. Awalnya gua kan nggak peduli kan. Oke. Awalnya gua cuma merasa digokin aja nonton konten gitu dan gua butuh penjelasan. Ya kan tinggal skip kalau nggak cocok. Nggak bisa, gua merasa
boleh dong gue sebagai netizen mempertanyakan Boleh. Itu tanggung video jawab. ini gimana, ya kan? Kayak gue juga kan dipertanyakan juga gue harus jawab. Iya. Lu bikin konten, gue tanya lah bang, ini bener gak konten lu? Gimana gitu kan? Iya, gue harus jawab karena itu kan tanggung jawab sosial. Oh iya dong, ya sejak itu banyak yang laporan, gue baca-bacain ternyata wow amazing gitu. Apa itu? Kayak contoh, ini gue langsung sebut nama aja nggak apa-apa ya karena udah kebongkar Tony Chu contohnya. Yang video yang dapat pemenang itu si Shirley itu, Shirley itu nge-give abis 7 juta loh bang. Ini gue belum paham yang ini. Iya, jadi itu sistemnya kalau Tony ya, kita ke Tony ya. Tony tuh milih pemenangnya berdasarkan 2, war dan give. Ini live ya? Live. Semua itu betul 100% hadiahnya real dikasih, betul itu. Karena saksi juga pada ngomong. Tapi ya, banyak juga yang ngomong skemanya gini loh, Kak Ethan, Bang Ethan. Kasih tahu. Di live nih, lu Tony Chu. Gua nonton live nih. Lu buka yang mau hadiah ini mesti nge-give atau enggak ada peringkatnya nih, spender nih. 1 sampai 10. Spender nomor 1 bisa dapat PCX. 2 misalkan ya bisa dapat iPhone 17 Pro Max. 3 iPhone 14. 4 bla 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 seterusnya. Ada tuh barang-barang itu memang. Ada kan dipajang juga kadang-kadang live PCX. Jadi kan orang berlomba-lomba kan. Untuk give. Kita ke give itu ya. Nah, sekarang yang war itu War ini apa ya? buka slot. Jadi HP Itel 1 juta jadi 1.000 gitu. Oh, gue pernah denger nih. Ini kurang paham nih. Iya, dibuka slot misalkan untuk 1 orang dalam 1 jam gitu. Cepet-cepetan nih ngeklik, dibuka. Klik apa? Beli, buy. Oh, klik buy. Check out, iya. Dengan harga 1.000 misalkan. Cepet-cepetan nih. Anggap lu nonton nih, lu beli dapat akhirnya Bang Densu. Bagaimana cara gue tahu gue dapat itu? Kan bisa di check out, lanjutkan pembayaran. Oh, kalau nggak bisa ke check out berarti udah belum dapat habis, nih. belum dapat. Oke. Nah, let's say lu menang nih Bang. Oke, di DM nih sama Tony. Kakak selamat. Nanti hadiahnya ambil di kantor ya. Itu pas live? Enggak, udah timnya mungkin yang ngechat. Diinformasikan Bang Densu menang nih. Oke. Nah, abang suruh datang nih ke kantor. Kantor gua, Tony kan. Nah, pas nyampe di kantor, itu akan ditukar dengan konten. Abang harus konten sama gua. Tapi hadiahnya beneran gua kasih. Hadiahnya itu adalah HP. HP. Harganya emang 1 juta 1.000. tuh? Iya, 1 juta. Itel tuh 1 jutaan. Oh, tapi gua harus ngonten dulu. Iya, lu datengin gua lah. Kalau gua nggak mau ngonten, Ditukar hadiahnya. jadi? Mungkin speaker. Bahkan pun yang speaker ada yang nggak dikirim-kirim sampai sekarang. Banyak yang komen kan, itu gue bikinin konten. Aduan-aduan itu. Oh, jadi ada yang akhirnya mau bikin konten sama dia? Iya mau nggak mau lah. Ya itulah makanya kenapa terjawab kalau Tony ya. Tadi kan awal gue dibilang Tony itu udah selesai. Karena gue udah paham. Kenapa di video Tony itu banyak orang yang kembar. Oh. 1 orang bisa 4 konten, 3 konten, 5 konten. Berasalnya dari war-war itu juga? Iya. Mereka nyamperin Tony atau nggak janjian ketemu ceritanya orang-orang random gitu. Oh, dia Itu. nariknya begitu maksud Iya, lu? itu tekniknya. Oh, jadi setelah bikin beberapa konten, lu dapatlah hadiah war lu itu? Iya. Oh, nangkep. Dan tidak diberi ongkos ya. Tidak diberi ongkos? Iya, laporannya sih Ya, gitu. selama orangnya oke-oke Oh, saja iya, kan nggak harusnya nggak ada apa-apa. masalah. Nggak masalah dong, kan, bro. gue info doang. Iya, oke. Iya, oke. info doang kan. Oke, nah kita ke Shirley dulu. Gue masih penasaran, kenapa akhirnya lu jadi begini? Nah, oke. Kita akhirnya Shirley dihujat kan. Gue diblok segala macem. Ada orang laporan lagi sekali lagi ke gua, orang Pasuruan juga cowok, nge-DM, "Bang, saya lagi pancing informasi soal Shirley. Gimana ceritanya dia bisa kepilih 2 kali video itu, apa itu settingan atau gimana?" Si orang ini nih, kita sebut namanya A. Kontekanlah sama Shirley, DM, voice note segala macem, dijelasin sama Shirley. Di situ gue mulai paham. Apa itu? Ya itu yang tadi gue ceritain, sistemnya. Oh, Pasti- Shirley-nya nggak mau cerita. Nggak mau cerita di tempat umum, karena kan mungkin ini triknya kan, Oke. skemanya kan. Lanjut. Ya, terus si orang itu laporan, "Nih Bang, Shirley udah ngomong ini, Shirley udah terbuka sama gua. Tapi abang jangan bilang Shirley ya. Abang jangan upload di sosial media ya, soalnya Shirley bilang ini private." Oke. Lah ini lu cerita. Kan udah begini sama Shirley. Oh, lu udah izin. Shirley juga udah speak up. Shirley kan udah komen juga, gua pin komennya. Oke. Menceritakan ini semua. Terus lanjut. Iya, jadi nah gua dengar dari si A ini kan ya udah gue tahu nih. Nah, di percakapan mereka itu gua ada baca si Shirley juga pernah ikut sama Willy Salim, Oh. tapi hadiahnya belum dikirim. Apa itu hadiahnya? HP atau apa hadiahnya gua nggak bisa bilang lah, nggak pasti soalnya. Pokoknya hadiah lah. Hadiah. Gua kasihan dong si Shirley udah dihujat terus dia nggak dikirim sama Willy.
gue merasa kasihan nih, walaupun dia ngebully gue kan. Nah, sebelum itu tuh gue ada ngajakin sharing live bareng untuk klarifikasi. Si Shirley-nya nggak mau, ngomong sama si A ini nggak mau. Nggak mau lah, apaan Bang Eten yang bikin gue dihujat, Bang Eten yang bikin gue gini. Bener juga dia. Iya, tapi dia cerita, nah, si orang ini kan ngasih rekamannya ke gue kan, secara personal kan. Gue baca, di situ gue lihat dia ada hadiah belum dikirim dari Willy Salim. Oke. Gue kasihan sama Shirley nih, oh dia dihujat ya juga nih, kasihan ya. Gue bisa bantu apa? Udahlah, gue bikin video buat Willy Salim, bro. Adalah orang inisial S yang pernah dijanjikan hadiah sama Bro Willy. Tolonglah bro, itu orangnya nungguin. Gue bikin video tuh, rame juga. Willy notice DM gue. Atas inisial S, atas nama siapa? Biar diinfo ke tim, biar dikirim. Oh, mungkin timnya. Lupa. Makanya Bang, sebenarnya Tony sama Willy tuh jiwa besar juga, berani jawab gua kan. Tony DM, Willy DM gua juga kan untuk menanyakan. Gua kasih tahu atas nama sini, atas nama ini bro. Kalau udah tolong diinfo ya, tanda gini. Ya udah, nggak lama ya dikirim lah hadiahnya sama Shirley. Oke. Shirley ngubungin gua langsung. Koeten, makasih ya gitu. Berkat Koeten deh. Bisa, Shirley. Iya. Jadi teman. Jadi teman, dari situlah matahari terbuka silau kan. Banyak cerita. Banyak cerita. Yang paling gila yang gua nggak akan nyangka. Ada orang namanya Anta. Ini ngomongin Tony ya. Tentang ini Tony ya. Tony. Oh. Habis gift 18 juta. Oke. 18 juta Bang. Oke. Orang Medan tuh. Orang kaya dia nih. Bukan. Itu uang buat tabungan sama buat umroh atau buat kerja di luar negeri gitu, gue lupa. Dia pakai buat gift. Dipakai buat gift. Tujuannya? Biar dapat iPhone 17 Pro Max. Oh, lebih mahal. Lebih mahal. Oh, 18 juta tuker iPhone. Iya. Tapi kan nge-giving nggak langsung jebret 18 juta. Itu ada polanya juga. Ada kayak di hari ini nanti udahan diakumulasi. Oke. Nanti peringkat berapa si Anta nih, peringkat 1 terus nih. Oh, jadi seharian itu? Iya, nanti live-nya off, besok ntar kapan lagi Anta masuk lagi untuk nge-give kan. Habislah 18 juta total. Nah, saya dapat info soal Anta ini dari si Shirley. Si Anta ini pusing, hadiahnya tidak dikirim-kirim sampai kemarin, Senin kemarin. Oh, tapi dapat. Tapi dapat kan, dijanjikan. Antanya nanya-nanya terus. Karena saya juga ada ngomong sama Shirley, Share, tolong dong cari yang lain. Kamu tahu nggak ada yang belum dikirim-kirim? Banyak? Banyak. Sebanyak apa? Kayak belasan mungkin ya. iPhone juga gitu-gitu. Rata-rata mah iPhone sih. 17. Ya 17, 14. Oh. Gitu kita ada juga Vini, namanya Vini Tumiwa, orang Manado. Sama belum dikirim. Tapi akhirnya beritanya saya up kan. Oke. Si Anta ini saya up kan. Langsung dihubungi sama Tony. Dikirim. Dijanjikan kirim. iPhone 17 Pro Max. Oke. Karena si Tony itu sistemnya kalau dia mau ngirim harus ketemu kalau bisa. Oh, yang tadi. Sekalian konten. Oh. Gitu. Akhirnya dapat. Sampai sekarang update 2 hari lalu belum sih kayaknya. Ya, dengan Tapi lu sudah muncul. Hah? Tapi sudah dihubungi. Dengan lu muncul gini nggak jadi. Tapi udah kontekan sama si Anta. Anta juga bilang, "Bang, terima kasih berkat Kaiten." Akhirnya langsung dihubungin sama Tony Chu langsung katanya. Nah, gua ada lihat tuh katanya ada yang nge-give sampai akhirnya dia pinjol. Shirley itu. Oh, Shirley. Dia nge-give sampai pinjam Iya. duit. Iya. Berapa pinjam duit? Dia habis 7 juta pokoknya. Udah dia bayar belum itu pinjolnya? Kayaknya belum deh. Ih. Kayaknya belum. Gue mau balik dong yang ke 100 juta. Jadi lu berhasil hubungin itu orang yang harusnya mau datang ke Icat. sini kan? Iya, Icat datang. Apa keterangannya? Keterangannya nih ya, dan gue punya datanya, gue punya rekamannya, karena buat bukti kan. Oke, tapi jangan lu share Iya, lah. tadi aku tidak gue share, tapi buktinya itu berdasarkan si Icat. Si Icat itu tidak dikasih 100 juta. Berapa dikasih? Berapa lu kemarin denger? 200 apa? 200 apa berapa? 300 apa? 300 sama 300 apa? Ribu. Ribu? Masa juta? Enak tuh. Wah, serius 300 ribu? Harusnya nanya sama Icat tuh. Ya maksudnya kalau 100 juta kan kalau kita pikir ya bangsa 10. Ya abang tanya sama Willy lah. Nanti saya tanya sama dia. Ya. Saya fair kok. Iya. Saya tanya. 300 ya? 300. Dan ternyata dia tidak jadi anak sekolah. Itu dia dipakein kostum. Oh. Wardrobe. Ke SeaWorld kan? 7 orang. 7 orang nih. Yang masuk ke SeaWorld berapa? Cuman 2. Oh, lu kenal juga sama Icat? Satu Kenal satu kampung, kampung. Bang. Rata-rata yang ikut kontennya Willy, rata-rata nih ya. Satu kampung di Duku Paduri itu. Dan si koordinatornya namanya Acong.
Oh, jadi kayak talent ya, ekstras Saya ya. tidak bilang. Iya, jadi Kan? kesannya Iya, begitu iya. ya. Terus 7 orang nih yang ikut nih tadi kan, lu berhenti di situ. Nah, yang masuk berapa? 2 ke Yang 5 SeaWorld. Yang 5 di mana ya? Di pantai ya? Ya di pantai, di luar lah. nggak diajak masuk. Tidak diajak masuk. Kenapa nggak diajak masuk? Duh, nanya Nggak Willy, tahu, nanya nggak Willy. tahu. Tanya Willy. Willy. Iya. Oh, jadi ini judulnya Tanya Willy ya? Iya, harusnya Willy ngomong jelasin. Tudingan-tudingan atau dugaan-dugaan dia yang jawab. Enggak bang, sebenarnya saya bayar 50 juta misalkan. Buktinya ada nggak? Ada transferannya. Apa? Kan jelas. Kalau saya punya bukti pengakuan dari si yang bersangkutan, Lu keep, gokip dong. lu nggak posting. Tidak, Buat nggak boleh jaga-jaga. itu. Iya. Oke. Jadi yang gue ngomong ini bukannya hoax atau asumsi atau opini atau pendapat pribadi gue, tapi apa yang gue dapat kan. Oke. Tapi ada satu cerita lagi bang, Oh, oke. tentang Willy juga. Mas, jangan tidur, Mas. Iya, tenang. Dia emang sipit bang. Iya, kalau cerita dia gitu. Tenang Mas, 1,5 juta dari gua nanti. Santai. Rafli, anak yang anak apa Gojek, nongol di video Gojek di belanja Alfamart, nongol juga jadi anak sekolah juga. Iya, gue lihat tuh. Ada. Nah itu Iya. berdasarkan ceritanya si Rafli. Rafli itu tidak mau ke sini, takut dia. Takut sama si Acong ini, Acong. Tapi lu dibayar nggak sama dia lu kesini? Kurang tahu sih, belum nggak ada omongan itu sih, Nggak ada ya? nggak ada omongan itu. Tapi sama gua ada. 1,5 juta dari gue. Salaman dulu. Makasih. Aduh, Yoi. rezeki. Gua kalau giveaway enak bro. Yoi. Coba di video itu dapat 50 juta lu, tambahin lagi tuh. Iya, gua kan suka kasih giveaway kalau di kolom caption. Iya, Maksud iya, gua gini, tahu. kalau ngasih sesuatu yang make sense aja. Janganlah kasih gede-gede. Karena kalau kasih gede-gede, nanti mereka nggak mau kerja. Iya. Bawaannya pengennya nyari gampang. Iya. Ya kasih yang make sense aja. Gitu. Nah, kembali kepada konten-konten yang ada sekarang di sosmed. Nah, dari bukti-bukti yang lu punya, lu berapa persen yakin? This is all fixed settingan. Berapa persen lu? 98%, 99%. Masa setinggi itu, bro? Iya. Kalau pribadi, kalau konten creator only, kalau korporat beda lagi. Maksudnya apa nih bedanya? Biasa kan korporat, perusahaan atau brand besar ngadain giveaway juga kan, voucher kah atau apa, itu mungkin betul. Karena kan jarang-jarang, mereka kan jelas jualan barang kan. Oke. Misalkan abang beli gua, nanti dapat giveaway kan gitu bisa, itu Iya, masuk akal. Tapi iya. kalau yang orang cuma-cuma ngasih lu uang, nggak ada yang bener. Nggak ada. Endingnya pasti jualan. Gue udah tontonin mungkin ratusan video gitu bang dari konten kreator yang berbeda, dari yang cere-cere, dari yang cuman baru mulai, sampai yang kontennya cringe banget, sampai yang udah proper banget kontennya gue udah tontonin semua. Ini feeds gue nih, explore gue kalau dilihat itu video giveaway semua bang. Tring gini, kakak mau iPhone, tring, kakak mau iPhone, kakak mau iPhone. Begitu. Dan gue udah ambil kesimpulan, gak ada. Bahkan toko-toko yang besar aja kayak sebutnya Ya, inisial aja. inisialnya. Ada, gue nemukan nggak sengaja. Jadi ada cerita satu video orang lagi jogging. Kakak sudah follow ini belum? Sudah, dapat iPhone 17. Iya, Jedak-jeduk nih. Pernah lihat nih, iya. Jedak-jeduk. Gue buka komennya dong. Si orang ini pemenangnya. Terima kasih Min, gitu dong. Gue klik lah profil orangnya. Tidak di private nih. Si tol ini ternyata kerja di situ. Kesel gue jadinya. Gue merasa dibodohin bener nonton itu. Kayak Nah, perspektif dibodohin ini adalah tidak sesuai dengan fakta di lapangan maksudnya. bukan tidak sesuai, maksudnya lu kan gini loh, logika aja gitu. Literasinya lu pilih pemenang, ditanya random, kakak sudah follow ini belum? Sudah. Dapat iPhone 17 Pro Max. Dan ternyata orang kerja yang ditanya, kan itu apa maksudnya? Poin yang mau disampaikan apa? Kecuali selain follow dapat iPhone. Follow dapat iPhone. Tapi konteks luasnya kan jadi apa nih video? Selain cuman follow sama iPhone coba. Apa yang gue dapet? Biar followernya banyak lah. Iya betul, tapi tidak dengan sembarangan bikin konten yang orang situ juga yang gampang dilihat gitu. Maksudnya, nggak apa-apa lu begitu, tapi beneran dikasih. Atau enggak, jangan terang-terangan ditunjukin si orang ini pemenangnya kerja di toko itu dong. Tapi kan belum tentu ya. Maksudnya gini, bisa aja itu orang biasa terus kemudian dijadiin karyawan. Hari gini kita harus uji semuanya. Oke, kalau mau kayak gitu kita bisa lihat aja reels itu dibuat kapan. Kita cari postingan yang dia ada di toko itu kapan. Ayo kalau mau. Terus kalau ternyata waktunya sama atau duluan dia kerja di situ sama konten gimana nih? Ayo mau Gue apa? mau tanya ChatGPT abis ini.
kalau ada konten kayak begini bisa kena masalah pidana atau enggak sih? Penasaran gue jadinya. Gue udah melakukan itu dulu, Bang. Udah. Apa itu Bisa. jawabannya? Bisa. Bisa. Apa di mana pasalnya? Gue merasa dibodohin aja. Pembohongan publik. Oh, maksudnya kenapa? Pembohongan publik. Kecuali lu di video itu bilang, ini hanya hiburan ya. Lu mau ngasih 1 miliar kek, lu mau kasih ginjal kek, bebas. Tapi kan ini konteksnya follow ya. Nyuruh orang tuh. Dan tidak dikasih tulisan itu real atau enggak. Tapi kan di framingnya itu real. Coba. Mesti ada disclaimer harusnya ya. Bisa itu di... Supaya orang tuh tahu ini konten bukan beneran gitu. Orang film aja ditulis cerita ini bukan tokoh yang sebenarnya kan, Bang? Iya bener. Terus gue mau nanya sama lo. Lu berani untuk datang di sini ngomong begini, apa yang membuat lu mau? Sebetulnya sih ya cuman apa ya? Saya cuma ajakan doang sih sebetulnya. Betul. Tapi Ajak. ada ini nggak dari hati lu tuh mungkin gue tuh sebenarnya kepengennya begini bang, supaya jangan ada pembohongan. Atau lu Ya. kesel gara-gara nggak dapat 1,5 juta? Enggak sih, enggak karena uang, enggak. Oke. Cuman karena emang buat dari Bang Enten ini udah berusaha buat ngebantu kita juga sih. Biar kita Ngebantu. berpikirnya nggak ke sono. Ngebantunya gimana? Ngebantunya tuh pikirnya tuh jangan sampai kita mental lah. Oke. Kayak gitu. Saya cuman oh iya bener juga sih. Ngebantu juga sih. Jadi jangan sampai ada orang tuh kayak gampang banget mental-mentalnya. Ngemis online lah jatuhnya. Nah, jadi Bang, mungkin gue perjelas ya. Maksud dia, kan waktu sebelum gue ketemu dia, gue kontek-kontek kan. Gue jelasin maksud gue apa, mau ngebongkar. Mau nanya dia. Ngejelasin ke dia, karena gue nggak mau orang netizen tuh berpikir jadi mental minta-minta. Mungkin dia kayak, wah nih orang niatnya mungkin niatnya bener gitu ya. Dia mau bantu. Mau speak up lah akhirnya. Oke. Walaupun gue jamin dia nih. Gue ada bikin kesepakatan sama dia. Dia tuh minta dijamin juga sama gue. Ya gue jamin. Apa yang minta dijamin? Kalau misalnya sampai ada yang apa kejanggalan yang benar-benar ganggu kayak keluarga saya apa sama keluarga saya minta tolong sama dia. Ini bisa ngejamin biar saya tuh nggak ada habis dari sini nih nggak ada gangguan apa-apa gitu. Karena bisa aja abis ini kan lu diteror. Iya, maksudnya gitu. itu kan saya pikir gitu kan karena kan ngerinya nih saya sebelumnya juga udah jelasin ngerinya tuh jadi kayak pencemaran nama baik begitulah. Iya. Saya dijelasin ke dia kok. Tapi Gitu. yang lu cerita fakta kan? Fakta. Selama itu fakta tidak akan menjadi pencemaran nama baik gitu. Kecuali itu bukan fakta. Iya, Berarti benar. kan you fitnah orang. Nah, yang harusnya pencemaran nama baik atau fitnah atau hoax Iya. itu yang harusnya jadinya tidak benar gitu kan? Paham. Paham ya? Jadi harapan lu apa sama William atau Nicu? Dia diundang ke sini atau diketemuin nama lu atau gimana? Sebetulnya banyak orang yang komen-komen ya, ini bukan pendapat gua. Bang, ini bisa masuk hukum nih, bisa dilaporin apa segala macem. Gua tuh nggak pernah mau sampai ke sana. Bahkan gua nggak bisa sibut, ada beberapa lawyer yang kontak gua, mau ngasih bantuan hukum. Oke. Cuman gua nggak mau. Gua ngomong, ada bukti chatnya semua, gua ngomong nggak mau bang sampai sana. Kenapa nggak mau ke situ? Mereka masih muda, dan gua nggak ada personal sama mereka. Mereka tidak merugikan gua secara langsung. Cuman merugikan secara konten yang ya gue konten kreator, lu konten kreator, ya kita perang di situ aja. Oke. Adu paham. argumen, adu apa kek di situ aja, personal enggak. Bahkan orang yang laporan netizen tentang pribadinya si ini, masa lalunya si ini, gue nggak tanggepin, gue nggak mau. Walaupun lu tahu. Walaupun gue tahu. Iya, tapi kan intinya sebenarnya ada hal yang pengen dicapai yang positif harusnya. Iya. Karena buat gue setiap hal yang buruk itu harus kita bisa ubah jadi baik. Karena tanpa ada hal yang buruk tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Nah, hal yang baik apa yang harusnya menurut lo yang paling lo bisa sarankan kepada Willy Salim dan Tony Chu? Oke, ini kan mereka sepaket ya. Gue ngomongin langsung, tapi sebenarnya beda sih. Cuman ya coba nggak apa-apa sepaket. Intinya kan diduganya dari fakta yang ada mirip. Gue tidak akan fokus settingan atau tidak. Dari awal sebenarnya gue nggak mau fokus ke sana. Cuman kalau gue boleh ngomong nih, kalau mereka ada di sini, stop bikin konten yang membuat orang nonton jadi bodoh gitu. Dengan tidak masuk akal, anak sekolah 100 juta dibilang 500.000, nebak mobil si Rafli itu, nebak mobil disangka iPhone, nebak tangga isinya iPhone TV disangkain. Gue pusing nontonnya bang. Ya lu jangan nonton lah kalau lu pakai Ya udah dalil itu. jangan upload lah dia kalau gitu. Ya nggak bisa juga. Iya kan lah. sosial media. Gue berhak dong nonton apapun yang ada di sosial media kan. Iya, tapi kurang valid aja kalau yang itu gua kurang suka juga. Yang lain dong. Gini, masalahnya bukan suka atau tidak suka kalau gua. Oke. Gua merasa dibodohi atau tidak gitu aja kalau personal gua sih. Oke. Lu mau bikin konten bodoh tapi gua tahu lu bodoh, gua nggak akan merasa bodoh.
Oke, cuma kan menurut gua memang ini harus keluar dari mulut lu. Dan gue tuh sering nasihatin Willy. Willy kalau ngelakuin sesuatu, tolong jangan bohong. Banyak nasihat gua sama Willy. Cuman gue menganggap dia masih muda. Dan gue menganggap orang muda bisa salah. Tapi karena dia sudah pernah podcast di tempat gue ini, ya memang ada waktunya dia harus menjelaskan. Karena di sini waktu gue tanya, dia kan jawabnya begitu. Iya. Kalau memang saya ada settingan, silakan Mesti diaudit ya. Ya gue juga harus fair sebagai pemilik media toh. Artinya gue ada tanggung jawab juga secara berita yang gue sebarkan. Walaupun itu bukan dari statement gue gitu kan. Begitu kan. Iya, Kan, ya. Tapi kan satu sisi ada narasi gini yang gue juga baca. Biar bagaimanapun Willy atau Tony Chu pasti kan ada kebaikannya ke orang lain. Betul, setuju. Contohnya apa yang dia kasih kepada siapa nama bapak? Rizky. Rizky ya, biar nggak tidur ya. Rizky kan biar gimana, walaupun nggak 2 juta, 500.000 kan kilo. Itu kan duit juga. Betul, setuju. Oh, jadi maksudnya nggak dikasih, bukan berarti mentah-mentah nggak dikasih, cuma nggak sesuai aja. Iya. Gitu kan maksudnya. Itu kedua. Bagi gue dua. Lu mau bohong tentang mau ngasih ginjal ternyata tidak, gue nggak peduli kan gue dibilang. Tidak terlalu peduli. Cuman bikin kontennya, gue as a content creator yang bener. Bahkan gue kalau ditanya ada personal ya, gue personal sama editingnya sama tim kreatifnya sebetulnya. Kenapa? Bikin ceritanya gue aja gitu. Yang masuk akal lah bikin anak sekolah masa duit segini bang. Anak SMA nebak 500.000. Willy harus ngomong. Harus ya, kalau ngomong. Makanya, sebentar. Jadi di setiap video yang pertama gue upload Willy nih, gue tag, bro tolong dong jelasin. Gue tag Willy. Karena gue berharap dijelasin. Gitu. Pakai tolong tuh. Iya, ya nggak tahu lah maksudnya itu bro, harap jelasin atau tolong jelasin lah gitu. Terus? Kedua, bro kalau dalam 1 kali 24 jam tidak jelasin, gue up episode 2 ya. Loh, ngancem lu. Oh tidak, upload episode 2, ancaman dari mana? Apa dia merugikan dia, nyawa dia atau enggak? Merugikan lah. Konten kedua episode punya gue kan? Kan gue nggak ngomong apa-apa di video gue. Iya, tapi kan lu ngasih lihat hal yang nggak membuat gue dipuji orang atau... Iya jangan di-upload, itu kan dapat dari konten dia. Oh, Bukan iya. screen record bang. Gue bukan menyelam sampai gue folder dia, gue hack, gue liatin, gue tanyain gitu, kagak. Dia yang upload sendiri kan? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari Bapak siapa tadi? Iki ya. Ada lagi yang mau disampaikan gitu. Maksudnya ini kan lu muncul, lu satu, lu pengen ngasih tahu kebenaran. Kedua, lu nggak mau jangan sampai nanti abis ini lu kenapa-napa gitu kan. Karena kan lu masih punya keluarga masa depan. Ketiga, ada nggak yang lu pengen sampaikan gitu buat ke depan? Buat inilah, buat orang-orang yang mengejar giveaway dan lain-lain gitu. Ya kayak seperti tadi dibilang aja sih, intinya jangan sampai ada menta-menta yang gak jelas lah ke orang-orang yang lebih baik kerja lah gitu daripada menta-menta begitu kan. Kan kalau lu mau punya duit apa banda ya kerja, jangan menta gitu. Itu aja sih. Salaman, gue suka. Gue tambah lagi 500.000. Jadi 2 juta. Enak kalau sama gue bro. Cat, harus lu dateng, Yoi. Cat. Mana duitnya? 2 juta. Langsung kalau gue depan mata. Aduh. Oleh karena itu, sebagai bentuk settingan saya, ya 2 juta nih. Oh segini 2 juta ya? Setebal gini 500 ya? Oh. Oke, 2 juta bro. Ya, makasih ya. Salaman nih. Oke, lu bikin konten nih. Gua pulang dari Bang Densu, gua dikasih 2 juta, nggak dipotong. Ya. Oke, ini bukan giveaway, ini dikasih. Soalnya kalau giveaway itu biasanya kena syarat gitu ya. Oke, kalau dari lu sendiri, menurut lu Willy Salim sama Tony Chu akan klarifikasi atau tidak? Kalau lu yang undang mungkin mau. Kalau gue yang undang. Kalau gue nggak undang, Kayak nggak nongol. nggak nongol. Dan dia tidak akan buat klarifikasi. Mungkin bingung cara jelasinnya selain mengakuinya kali. Apa penjelasan 2 orang ada di video yang 1 orang di dua video berbeda? Apa penjelasannya? Kalau gue pertemuin berani kan? Berani lah. Coba ngomong. Di kamera yang mana? Ya mana nih? Lu pilih Ini, dari 3 kamera. Satu-satu ya. Buat Bro Tony, sebenarnya kalau sistem lu begitu tidak masalah sih. Itu adalah mungkin skemanya lu dan gua nggak ada problem soal itu. Makanya dari kemarin seandainya lu yang ngejelasin sendiri bukan gua, itu akan lebih baik. Tapi lu dengan memilih diam itu
menambah pertanyaan masyarakat sebetulnya. Dan ya sama kayak yang lain lah, stop untuk terlalu over apa ya, kayak hadiah PCX lah, iPhone 17 Pro Max segala macem. Jangan terlalu begitulah. Yang real-real aja gitu. Kalau iPhone Itel, ya itu masih logika lah 1 juta. Tapi kalau yang iPhone 20 juta, iPhone 17, itu kayaknya nggak masuk akal sih. Nah untuk Willy nih, bosnya nih. Waduh, Ya bosnya konten creator giveaway kan Willy. masa? Paling banyak followernya kan. Iya. Iya bosnya, big boss. Bos terakhir. Buat Willy, sekali lagi ya, gue tidak ada personal sama kalian berdua. Gue menganggap kalian adik gue lebih muda. Secara umur kita lumayan jauh, tapi gue benar-benar merasa dibodohi nonton konten kalian-kalian sih. Jadi gue pun sekarang speak up begini mewakili netizen sih. Gue dikasih amanat dari DM, dari komen untuk bikin konten-konten seperti ini, untuk membongkar katanya, untuk speak up lah mewakili netizen. Artinya selain penggemar-penggemar kalian yang begitu banyak, ternyata banyak banget yang curiga sama kalian. Jadi daripada kalian diem, speak up lah, ngomong. Apa adanya terserah, mau menjelaskan yang gimana-gimana terserah, cuman menjawab pertanyaan netizen. Itu aja. Oke. Tapi abang bukannya teman dekatnya Willy ya? Kenapa lu bisa ngomong gitu? Banyak netizen yang komen kan gue baca. Ini gua Nggak kasih. mungkin lu dipanggil curhat bang, kan temennya katanya. Oke, ini gua kasih tahu. Gua itu tidak pernah mau punya musuh. Gua itu bapak. Kalau sekalipun anak gua melakukan kesalahan, tidak akan gua bela. Oke? Karena kalau dia salah, kalau kita nggak kasih tahu kesalahannya, kapan dia mau jadi benar? Setuju. Oke, kalau begitu, lu udah selesai dengan hal ini. Silakan Tony Chu dan Willy Salim. Kami tunggu di Curhat Bang. Thank you.